satu dosen tetap dari program studi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara. Pada bagian ini saya akan menyampaikan PDD UKT PT, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen di bidang pengajaran. Di sini saya akan menyampaikan metode pembelajaran DIA. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yang akan saya jadikan contoh adalah mata kuliah pengantar akuntansi. Deskripsi mata kuliah pengantar akuntansi yaitu mata kuliah pengantar akuntansi membekali mahasiswa dengan pendekatan teoritis disertai contoh-contoh mengenai konsep dasar akuntansi, proses pencatatan transaksi, proses penyesuaian, siklus akuntansi perusahaan jasa, akuntansi untuk perusahaan dagang, sistem informasi akuntansi dan pengendalian intern, pelaporan dan analisis atas persediaan, pengendalian intern atas kas dan prinsip-prinsip kas, akuntansi atas piutang, akuntansi aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud, akuntansi untuk hutang lancar dan pelaporannya. Untuk capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah pengantar akuntansi, yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas mandiri berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, menguasai konsep teoritis, metode dan perangkat analisis fungsi manajemen. Yang ketiga, menguasai konsep dan teknik menyusun rencana strategis dan menjabarkannya dalam rencana operasional. Untuk capaian yang keempat, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan atau implementasi iptek yang relevan. Yang kelima, menguasai teori sistem informasi akuntansi secara teknik, prinsip dan pengetahuan prosedural penggunaan teknologi informasi, dan yang terakhir, mampu merancang dan melaksanakan penelitian dengan metodologi yang benar, khususnya terkait dengan pengembangan bidang ilmu manajemen. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis dan mempraktikkan proses penyusunan laporan keuangan dengan terstruktur. Yang kedua, menguasai struktur dasar akuntansi serta konsep dasar akuntansi dengan tepat. Dan yang ketiga yaitu mampu dan terampil dalam menyusun laporan keuangan dengan tepat. Untuk materi mata kuliah pengantar akuntansi, yang pertama yaitu konsep bisnis dan akuntansi. Yang kedua, siklus akuntansi dan penggunaan akun untuk mencatat transaksi. Yang ketiga, double entry accounting system untuk perusahaan jasa. Yang keempat, bukti transaksi penjurnalan menyusun neraca saldo. Yang kelima, kertas kerja, penyusunan laporan keuangan dan jurnal penutup untuk perusahaan dagang. Yang keenam, penyusunan laporan keuangan dan jurnal penutup untuk perusahaan dagang. 7. Jurnal penutup untuk perusahaan dagang. 8. Siklus akuntansi dan penggunaan akun untuk mencatat transaksi, double entry accounting system, posting, menyusun neraca saldo pada akuntansi entitas dagang. 9. Double entry accounting system untuk perusahaan dagang. 10. Jurnal penyesuaian dan menyelesaikan kertas kerja untuk membuat laporan keuangan dan jurnal penutup pada akuntansi entitas dagang. 11. Laporan keuangan. Dan yang terakhir, jurnal penutup. Pada mata kuliah pengantar akuntansi memiliki bobot 2 SKS yang dalam pelaksanaannya
16 SKS dengan 7 pertemuan di awal semester, kemudian UTS, dan 7 pertemuan di akhir serta ditutup dengan UAS. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang metode penyampaian di dalam pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi. Yang pertama yaitu delivery. Dalam metode delivery, saya menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu ceramah. Mahasiswa didorong untuk bertanya, memberikan tanggapan, dan terlibat dalam pembelajaran aktif selama penyampaian materi. Yang kedua adalah demonstrasi. Misalnya, memberikan contoh bagaimana melakukan pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Yang berikutnya adalah diskusi. Mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan topik tertentu, kemudian dipresentasikan. Yang terakhir adalah simulasi. Mahasiswa diberikan latihan secara berkelanjutan, misalnya untuk mencatat transaksi, menyusun jurnal, buku besar, neraca saldo, hingga laporan keuangan. Yang kedua yaitu interaction. Interaksi yang dilaksanakan dengan metode sinkronus dan asinkronus. Metode sinkronus yaitu dilakukan tatap muka di dalam kelas. Kemudian untuk metode asinkronus yaitu memberikan tugas mandiri untuk diselesaikan oleh mahasiswa. Kemudian yang berikutnya adalah membuka forum diskusi dengan memberikan pertanyaan agar ditanggapi oleh mahasiswa. Yang terakhir adalah assessment. Aspek-aspek yang akan dinilai untuk menentukan nilai akhir dalam perkuliahan yang pertama adalah tugas 20%, kehadiran dan keaktifan 10%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%, sehingga jika ditotal akan menjadi 100%. Untuk selanjutnya akan ditayangkan contoh pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, kabarnya sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke. Ada yang nggak masuk hari ini? Nihil. Oke, sip. Ya. Baik. Ini adalah pertemuan ke-10 ya, teman-teman. Kali ini untuk pertemuan hari ini yaitu laporan keuangan, bahas laporan keuangan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya saya tanyakan teman-teman, minggu lalu ada tugas? Ada. Oke, kalau ada nanti kita kumpulkan di akhir pertemuan ya. Baik. Ya, sebelum kita lanjut ke materi, teman-teman kemarin kita bahas apa ya? Aktivitas perusahaan dagang. Oke, aktivitas perusahaan dagang. Apa itu aktivitas perusahaan dagang? Pembuatan Ya, kamu dulu. aktivitas perusahaan dagang itu menjembatani antara produsen yang menghasilkan suatu produk tertentu dengan konsumen yang membutuhkan produk. Oke, sip. Ya, selanjutnya apa lagi? Bahas apa lagi kemarin? Akun perusahaan dagang. Oke, apa-apa perusahaan dagang ada berapa? Perusahaan dagang ada berapa? Delapan lebih. Ada 8 ya, banyak ya. Iya, banyak. Lebih dari 8 tentunya. Oke. Apa aja yang pertama? Ada pembelian, Pembelian. penjualan, persajian, Oke. harga pokok. Harga pokok. Oke, terus kemudian ya, ada seterusnya ya. Ya, ada seterusnya ya. Ya, Oke, selanjutnya ada aktivitas dari perusahaan dagang. Ya. Ya. Betul. Ada berapa aktivitas? ada Apa aja? pembelian, pengeluaran, penjualan, dan penerimaan kas. Oke, ya, sip. Berarti ya, teman-teman masih ingat ya. Baik, selanjutnya di sini terkait materi hari ini yaitu laporan keuangan.
teman-teman sebelumnya mengetahui terlebih dahulu ya capaian pembelajaran untuk pertemuan pada siang hari ini, di mana kemampuan akhir yang diharapkan oleh pelajar-pelajar pada hari ini, bahwa setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat yang pertama mampu menjelaskan dan memahami siklus akuntansi perusahaan dagang dengan tepat. Yang kedua, mampu menyusun langkah-langkah siklus akuntansi untuk perusahaan dagang dengan tepat. Yang terakhir adalah mampu menyusun laporan keuangan untuk perusahaan dagang dengan tepat. Nah, sekarang kita bahas sedikit karena minggu lalu juga kita sempat mengulas ini ya, tapi belum pembahasan mendalam. Apa sih laporan keuangan teman-teman yang teman-teman pahami? Data apa? Data laporan yang disetorkan kepada perusahaan tentang keuangan. Oke, ya berarti pada perusahaan berarti kaitannya dengan internal ya, internal perusahaan. Terus kemudian apa lagi? Transaksi, boleh transaksi ya. Ya, kaitannya nanti dari transaksi itu menghasilkan satu laporan keuangan. Kemudian ada apa lagi? Siklus keuangan. Siklus keuangan. Iya, jadi laporan keuangan itu adalah bagian dari siklus keuangan. Ya, oke, kita langsung masuk aja ya, teman-teman. Nah, ini dia laporan keuangan. Di sini menurut standar akuntansi keuangan, laporan keuangan adalah memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan secara ekonomi. Nah, ini secara sederhana menyajikan informasi keuangan satu periode tertentu. Menyajikannya kepada siapa? Pihak siapa? Internal. Ya, internal. Kalau ada internal berarti ada pihak eksternal. Kalau pihak internal siapa teman-teman? Tadi yang saya sampaikan di awal. Pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan boleh atau manajemen ya. Manajemen atau pihak internal. Kemudian pihak eksternal. Yang pernah saya bahas juga di awal. Investor, betul. Siapa lagi? Konsumen, boleh. Terus kemudian yang kaitannya dengan pajak berarti siapa? Pemerintah. Oke. Ya, dan lain sebagainya itu adalah pihak internal dan eksternal. Oh, yang paling biasanya umum. Apalagi satu lagi? Pihak bank atau kreditur yang akan meminjamkan uang sebagai modal. Oke, baik, itu sekilas tentang laporan keuangan. Nah, di sini ini adalah laporan keuangan. Understanding financial statement. Yang pertama ada apa, teman-teman? Laba. Ya, laba rugi. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan laba rugi atau income statement. Kemudian yang kedua apa? Perubahan change atau equity. Kemudian yang selanjutnya Neraca. Oke, yang terakhir adalah arus kas. Nah, laba dia. Baik ya, masuk ke rumus income statement. What is it? Apa sih laporan laba rugi tadi? Oke, sudah dijelaskan sama Mbak siapa? Oh iya, Mbak Triana. Menunjukkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam satu periode tertentu. Nah, di sini rumusnya adalah profit atau laba sama dengan revenue. Revenue itu adalah pendapatan dikurangi dengan biaya. Oke. Nah, profit itu jelas keuntungan. Revenue atau biaya pendapatan itu berarti dari hasil penjualan. Kemudian expense atau biaya yang timbul akibat dari menghasilkan produk dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini penjualan. Jadi pendapatan itu sumbernya dari mana kalau perusahaan dagang? Tentunya dari penjualan. Nah, penjualan yaitu seluruh nilai transaksi dari aktivitas menjual produk atau jasa, atau yang biasa disebut dengan revenue atau omset. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini penjualan.
tadi adalah seluruh nilai transaksi dari aktivitas menjual produk atau jasa. Kemudian beban pokok produksi. Nah, kalau teman-teman membuka usaha kedai kopi, misalnya contohnya ya, berarti adalah beban-beban untuk menghasilkan suatu produk. Misalnya, berarti tentunya ada kopi itu sendiri, ada gula. Terus kemudian misalnya itu ternyata di situ ada es kopinya, berarti esnya juga harus dihitung. Terus kemudian peralatan untuk membuat bubuk kopi misalnya, kalau itu meracik sendiri. Nah, itu berarti harus diperhitungkan. Maksudnya adalah beban pokok produksi. Nah, baru di sini laba kotor. Nah, laba kotor adalah di sini beban yang dikeluarkan yang tidak berkaitan dengan biaya produksi tetapi menunjang keberlangsungan perusahaan. Yang dimana beban operasional yang pertama adalah beban perusahaan, yang kedua beban umum dan administrasi. Nah, kemudian di sini baru yang namanya laba usaha, yaitu keuntungan perusahaan setelah dikurangi biaya operasional perusahaan, laba kotor sampai dengan atau dikurangi dengan beban operasional. Oke, ya. Ini adalah laporan laba rugi dari perusahaan dagang. Di sini ada penjualan, kemudian penjualannya ada berapa teman-teman? 10 juta. Kemudian dikurangi dengan apa di sini? Harga pokok penjualan. Di sini ada persediaan di bulan sebelumnya atau di periode sebelumnya. Kemudian ada pembelian, ada persediaan dan seterusnya hasillah laba kotor. Laba kotor itu adalah sebelum dikurangi dengan beban-beban operasional. Nah, di sini supaya menghasilkan laba usaha atau laba bersih, maka dikurangi terlebih dahulu dengan beban pemasaran atau biaya iklan, kemudian ada beban administrasi dan umum. Maka akan menghasilkan yang namanya laba bersih. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, di sini ada perubahan equity atau laporan perubahan modal. Apa itu laporan perubahan modal? Itu untuk mengetahui apakah modal perusahaan bertambah atau berkurang dalam satu periode tertentu. Gimana? Rumusnya adalah selanjutnya modal. Modal awal ditambah dengan laba rugi. Atau kalau misalnya itu ada price, maka dikurangi price. Kalau misalnya ada dividen, maka nanti juga dikurangi dengan dividen. Dividen itu apa teman-teman? Hasil Dividen itu adalah bagi hasil dari perusahaan untuk investor setiap tahunnya. Oke, sip. Ya, dividen itu adalah pembagian laba. Kalau labanya dibagikan, maka itu akan mengurangi modal untuk selanjutnya. Seperti itu. Nah, ini contoh dari laporan perubahan modal. Nah, di sini ada laba ditahan di tahun 2006 bulan September 51 juta rupiah. Kemudian laba usaha di periode berjalan senilai 60 juta 500 ribu. Kemudian dividen di sini mengurangi karena labanya dibagikan. Labanya kan 60 juta 500. Kemudian karena dibagikan senilai 25 juta, maka harus dikurangi. Kemudian laba yang sesungguhnya berarti 60 juta 500 dikurangi 25 juta. Kemudian laba ditahan di periode untuk periode mendatang sehingga menjadi 86 juta 500. Seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan? Masih belum? Oke. Kalau belum, kita lanjutkan ke yang ketiga. Apa? Yaitu Neraca. Apa itu neraca? Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan. Oke. Ya, laporan posisi keuangan atau sama aja dengan neraca atau biasa disebut juga dengan balance sheet. Ya, quality sheet. Nah, menunjukkan bagaimana aset perusahaan didanai, apakah dari modal sendiri ataukah dari utang. Nah, ini konsepnya seperti ini. Aset lancar. Yang pertama ada ada utang, persediaan dan seterusnya. Kemudian ada aset tetap.
aset tetap berwujud, aset tetap tidak berwujud. Kalau aset tetap berwujud seperti Bangunan. ya bangunan, terus kendaraan, betul. Terus apa lagi? Ini apa ini? Ya tanah. Terus ini apa? Gedung. Oke, dan seterusnya ada mesin, ada peralatan. Nah, bedanya aset lancar dengan aset tidak lancar. Kalau aset lancar di sini seluruh komponen aset yang dapat menjadi kas atau dimanfaatkan kurang dari 1 tahun. Sedangkan aset tetap yaitu seluruh komponen aset yang tidak bisa berubah menjadi kas atau lebih dari 1 tahun atau memiliki masa manfaat jangka panjang. Jangka waktu lebih dari 1 tahun. Oke. Nah, ini dia. Ini contoh laporan neraca untuk perusahaan dagang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Di sini ada yang namanya aktiva. Yang ini adalah pasiva. Aktiva dan pasiva itu harus seimbang. Aktiva itu adalah total asetnya, kemudian pasiva itu adalah sumber-sumbernya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ya. Ini yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan untuk melihat apa teman-teman? Keuntungan. Iya, oke. Jadi untuk mengetahui perusahaan itu untung atau rugi, berarti teman-teman harus melihat di sini yaitu laporan laba rugi. Nah, kalau di sini teman-teman bisa melihat di sini perusahaan laba atau rugi? Laba ya tentunya, karena di sini pendapatan lebih besar daripada beban. Oke, selanjutnya cash flow. Cash flow atau arus kas. Cash flow in, cash flow out. Nah, apa itu? Uang cash flow adalah uang masuk. Oke, uang masuk. Kemudian cash flow out berarti Uang keluar. uang keluar. Ya. Oke. Nah, cash flow from operation. Nah, cash flow itu ada sumbernya dari cash flow from operation. Yang pertama arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasional. Yang pertama adalah menerima dari pelanggan. Contohnya apa menerima dari pelanggan? Penjualan. Ya, penjualan. Berarti kan secara tunai. Otomatis perusahaan menerima uang. Kemudian pembayaran ke karyawan. Membayar gaji. Kemudian pembayaran ke supplier. Karena misal kita memproduksi barang setengah jadi, kan ada supplier. Ya misalnya. Kemudian kita harus membayarkan ke supplier. Yang pertama adalah ada penerimaan pinjaman. Contoh, Mas Barik. Penerimaan pinjaman. Ya, itu contohnya berarti perusahaan ngapain tuh? Itu kayak meminjam dari bank. Iya, oke. Terus kemudian pembayaran pinjaman, misalnya Mas, bagus. Pembayaran pinjaman. Perusahaan berarti untuk membayar pinjaman. Iya, oke. Membayar pinjaman misalnya ke pelanggan ya. Oke, selanjutnya pembayaran masuk ke kesimpulan. Sebelum masuk ke kesimpulan, silakan barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan. Saya Bu. Oke, Mas Nowo. Oke. Ya, pertanyaan saya, bagaimana hubungan antara laporan laba rugi dan perubahan modal atau ekuitas? Oke, bagus ya, pertanyaan yang sangat bagus. Apa hubungannya antara laporan laba rugi dengan laporan perubahan modal atau ekuitas? Ya, teman-teman perlu diketahui untuk laporan laba rugi dengan perubahan ekuitas itu hubungannya sangat erat. Kenapa? Coba ada yang bisa bantu untuk menjawab? Kenapa? Kamu boleh sepemahaman secara sederhana aja nggak apa-apa. Ada yang tahu? Mas Barik? Oke, Mas Aldo? Oke, nggak ada nih. Ini malu ya, jawab ya. Oke, iya hubungannya sangat erat.
dilihat. Kenapa? Karena laba rugi itu kan melihat apakah perusahaan itu untung atau rugi, ya jelas di laporan laba rugi. Nah, kalau itu perusahaan laba, maka akan menambah modal untuk periode berikutnya. Nah, kalau perusahaan itu rugi, maka akan mengurangi modal untuk periode berikutnya. Maka jelas ada hubungan yang sangat erat di situ. Ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke kesimpulan? Cukup. Cukup? Oke, cukup ya. Baik, kalau sudah, kesimpulannya apa teman-teman dari kita belajar pada siang hari ini? Kesimpulannya apa? Ya, bahwa setiap laporan keuangan memiliki fokus dan fungsi masing-masing, namun saling terkait dan membentuk gambaran menyeluruh tentang kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Nah, di sini laporan keuangan tadi ada apa aja? Ada laba rugi. Laba rugi itu untuk mengetahui apa? Keuntungan, Keuntungan. kerugian. Oke, selanjutnya ada Neraca. Neraca fungsinya untuk Balancing. ya, untuk melihat posisi keuangan. Kemudian yang Modal. ya, perubahan modal. Apa? Untuk mengetahui kedepannya modal akan bertambah atau berkurang. Iya, betul. Dasarnya adalah dari laba rugi yang tadi Iya. ditanyakan oleh Mas Nowo. Kemudian yang terakhir adalah arus kas. Ya. Baik. Itu tadi untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan mendatang, teman-teman, kita akan praktik menyusun laporan keuangan. Jadi silakan minggu depan teman-teman bawa buku besar ya, buku akuntansi. Buku besar. Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.